Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam PPK. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS, persebaran sumber daya alam di Indonesia bersama Ibu Yulita. Kita mulai belajar ya. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi alam. Pada video kali ini, Bu Yulita akan menjelaskan tentang penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia, yaitu persebaran hasil pertanian, persebaran hasil perkebunan, persebaran hasil kehutanan, dan persebaran hasil peternakan dan perikanan. Kita bahas satu-satu ya. Persebaran hasil pertanian. Yang pertama adalah padi atau beras. Daerah penghasilnya adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yaitu jagung. Daerah penghasil adalah Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Jepara, Semarang, dan Rembang. Jawa Timur, Madura, dan Sulawesi ada di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya ubi kayu atau singkong. Daerah penghasil adalah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, tepatnya di Wonogiri, dan Yogyakarta. Kacang tanah, daerah penghasilnya adalah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, yaitu ada di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Jawa Barat itu ada di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Lombok. Nah, selanjutnya adalah persebaran hasil perkebunan. Yang pertama adalah tembakau. Daerah penghasilnya adalah Sumatera dan Jawa. Tembakau ini adalah bahan baku utama untuk rokok. Selanjutnya adalah teh. Terdapat di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi, Bogor, dan Garut. Jawa Tengah, tepatnya di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Selanjutnya di Sumatera Utara, tepatnya di Pematang Siantar, dan Sumatera Barat. Manfaat teh adalah membantu membuang racun, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan kadar kolesterol, dan membantu menyehatkan jantung. Kopi, daerah penghasilnya adalah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Perkebunan berikutnya adalah karet. Terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, Kalimantan Selatan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Pohon karet disadap untuk diambil getahnya. Pohon karet dapat menyerap gas buangan dan menghasilkan oksigen jauh lebih maksimal. Tumbuhan ini juga menyerap gas karbon dioksida yang akan diolah menjadi sumber karbon untuk fotosintesis. Hal itu dapat mengurangi atau mengatasi efek emisi rumah kaca seperti pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Perkebunan kelapa atau kopra terdapat di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kopra adalah kelapa yang sengaja dikeringkan sebagai bahan baku
minyak atau minyak goreng. Selain sebagai minyak goreng, kopra juga dapat dijadikan sebagai biodiesel, mentega, dan sebagai pakan ternak, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan baku kosmetik. Selanjutnya adalah coklat. Siapa yang suka makan coklat? Ini contoh pohonnya ya. Coklat itu terdapat di Jawa Tengah, tepatnya di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Manfaat coklat adalah meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, mengurangi kolesterol, mencegah stroke, meningkatkan kebugaran tubuh. Tentunya dengan menggunakan atau memakannya tidak berlebihan ya. Pala. Daerah penghasilnya adalah Jawa Barat dan Maluku. Pala biasanya digunakan sebagai rempah-rempah untuk menambah cita rasa masakan. Bahkan, buah ini juga digemari dan diekspor ke benua Eropa sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, hingga makanan. Cengkeh berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Perkebunan selanjutnya yaitu lada. Berasal dari Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Lada biasa digunakan sebagai bumbu masakan atau penyedap masakan. Kalau kalian ingin lihat, ada di dapur ya, milik ibu, yaitu ladaku. Itu adalah lada yang sudah dihaluskan. Berikutnya adalah persebaran hasil kehutanan. Kayu kruing, kayu meranti, dan kayu damar dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana itu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rotan. Daerah penghasilnya adalah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Pemanfaatan rotan terutama adalah sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja tamu, rak buku, keranjang hantaran, keranjang hampers, keranjang souvenir, dan lain-lain. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, seperti ringan, kuat, elastis, mudah dibentuk, serta murah. Persebaran hasil peternakan dan perikanan. Ternak sapi itu banyak dijumpai di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Ternak kuda itu biasa kita dapati di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Persebaran hasil perikanan itu adalah budidaya udang dan ikan bandeng yang banyak terdapat di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta tiram dan mutiara. Terdapat di Bali, Maluku, dan Papua. Pada gambar itu adalah budidaya tiram atau yang menghasilkan mutiara. Dilihat di situ adalah penambak tiram. Dan di sebelah kiri kalian itu adalah hasil dari tiramnya, yaitu menghasilkan mutiara yang nilainya sangat fantastis ya apabila dijual.